Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulia Rahman, NRP 011119400096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan geofisika dan struktur bawah permukaan bumi. Pendahuluan geofisika. Pengertian geofisika merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi atau dapat diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Contohnya itu membedakan keadaan dan sifat dari mantul bumi, selubung bumi, dan inti bumi gelombang seismik. Jenis-jenis metode atau survei geofisika. Jadi ada beberapa jenis metode survei geofisika ya, ada seismik, gravitasi, magnetik, dan masih banyak lainnya ya. Aplikasi survei geofisika ini aplikasi survei menggunakan metode apa saja yang ada di geofisika seperti evaluasi bahan bakar fosil minyak itu menggunakan seismik, gravitasi, dan magnetik, dan masih banyak yang lainnya lagi. Tahapan dalam metode geofisika. Jadi dalam metode geofisika itu pertama itu ada akuisisi data, lalu data itu diolah, dan setelah diolah akan diinterpretasi. Contoh satu, eksplorasi seismik. Jadi eksplorasi seismik itu ada sebuah sumber energi, lalu energi tersebut masuk dalam lapisan saat bertemu batuan atau tanah baru, itu akan dipantulkan dan diterima oleh penerima satu, dan sisanya akan tetap terus masuk, lalu ketemu lapisan kedua, dan akan direfleksikan lagi ke penerima kedua, dan seterusnya. 2. Struktur bawah permukaan bumi. Struktur dalam bumi itu ada mantel, ada ini sebelumnya inti, lalu ada inti. Terus bumi ini terdiri dari komposisi bahan kimia ya, seperti silikon, oksigen, aluminium, air, besi, kalsium, sodium, dan masih yang lainnya ya. Nah, ini cara mencari gelombang badan V-wave. Caranya itu ya VP akar dari K plus 4/3G per rho, di mana K itu inkompresibilitas, G itu rigiditas, dan rho itu densitas. Gelombang badan S-wave Vs sama dengan akar dari G per rho. Cair, kalau cair itu G-nya 0. Nah, ini struktur bumi ya. Ada satu itu ada crust. Crust itu lapisan terluar, yaitu lapisan paling tipis, tebalnya cuma 5-7 km. Suhunya itu dia suhu permukaan, terus dia cuma ada 1% dari massa bumi. Tempat berpijak makhluk hidup itu ya itu di crust ya. Terus bersentuhan langsung dengan atmosfer, jadi dia bersentuhan langsung dengan atmosfer. Komposisinya terdiri dari batuan lepas dan tanah. Crustnya ada dua, dibagi dua, itu oceanic crust dan continental crust. Ciri-cirinya itu kalau yang continental itu tanahnya kering, granit, bunga padat. Cuman kalau yang oceanic itu dasar laut lebih tipis daripada continental crust. Mantel, lapisannya paling tebal. Tebalnya itu 2.900 km, suhunya bisa mencapai 870 sampai 2.200. Jadi mantel ini setelahnya crust ya, lapisan setelah crust ini 66% dari massa bumi dia mengalir, tempatnya berpijak makhluk hidup, bersentuhan langsung dengan atmosfer. Komposisinya terdiri dari molten rock dan magma. Core ini inti bumi itu bisa suhunya mencapai 2.200 sampai 4.400 Celcius, sangat padat. Nah, ini sangat padat untuk tekanan tinggi. Dia ini 6.400 dari permukaan bumi. Komposisinya ada iron dan nikel. Litosfer. Litosfer ini lapisan terluar termasuk kerak dan mantel. Dia kaku dibagi menjadi potongan atau lempeng tektonik tersusun dari batuan di tanah. Asesnosfer itu terdiri dari batuan padat yang mengalir, lapisan di mana potongan-potongan litosfer bergerak di atas batuan padat yang mengalir. Dan terakhirnya ada inti. Inti ini dibagi menjadi dua, inti luar sama inti dalam. Kalau inti luar itu besi cair dan nikel yang berputar. Kalau di dalam itu besi padat dan nikel padat karena semua tekanan dari sisa bumi yang mengelilinginya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.